Saya pernah disuruh untuk melakukan mandi kembang oleh paman saya dengan alasan untuk mempermudah rezeki. Bagaimana cara bertobatnya? Dan bagaimana pandangan Ustaz dengan ritual mandi kembang, baik di acara pernikahan atau adat? Tak usah mandi kembang. Mandi air biasa pakai sabun biasa. Karena selalu relevansinya mandi kembang itu berhubungan dengan alam-alam dukun jin ini. Gitu kan? Jadi nggak usah gitu. Sama tradisi-tradisi pernikahan harus dimandikan di tempat yang terbuka sehingga pengantin perempuannya sudah sakit flu duluan sebelum menikah. Harus disiram dengan air ini air itu. Biarkan dia mandi sama suaminya nanti. Setelah menikah silakan mandi sana. Jadi dimudahin saja. Tidak pernah ada di zaman sahabat itu, di zaman Nabi. Karena kita tolak ukurnya selalu Nabi dan sahabat ya. Tidak pernah ada riwayat itu sahabat disuruh mandi oleh Rasulullah SAW sebelum nikah mandi kembang dulu ya. Atau pakai pelapa kurma atau pakai tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada riwayat. Itu kan ini kan syariat ya. Masa kita diajar cara cebok kemudian tidak diajar cara seperti itu? Nggak mungkin. Kalau bagian dari syariat, sudah tinggalin aja nggak usah. Jadi kembali seperti apa yang saya jelaskan tadi teman-teman. Jadikan Islam sebagai tradisi. Jangan tradisi diislamkan ini. Ini jadi masalah nanti buat kita. Akhirnya banyak ditambah-tambah dalam agama. Kalau bagaimana cara taubatnya, ini Allahu alam, ini saya tidak tahu. Kalau memang tadi sudah dikatakan dimandikan untuk mendapatkan rezeki, berarti sudah bagian dari sihir ini. Retorikanya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan coba dia ruqyah dirinya sendiri, baca beberapa ayat-ayat ruqyah, kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya lalu diusap ke tubuhnya. Kalau dia merasa ada panas, ya, gatal, meriang, ya, maka itu berarti ada indikasi. Maka itu cukup diusap setiap hari insya Allah. Dengan ayat-ayat ruqyah ditiup ke telapak tangan diusap lagi dengan minta kepada Allah agar disembuhkan insya Allah sembuh. Saya pernah membaca zodiak yang mempercayainya dulu. Apa saya harus bersyahadat lagi atau saya hanya bertaubat nasuha? Saran saya coba syahadat. Enggak ada ruginya syahadat gitu kan. Kita tidak tahu subhanallah mungkin terbatalkan keislaman kita pada saat itu. Dan memang harus syahadat kalau orang mau kembali. Saran saya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Di rumah saya jika ada yang ingin mengadakan acara, contoh pernikahan beberapa hari sebelum acara, mereka datang ke tempat orang tua setempat atau kiai membaca Al-Quran kecil, lalu didoakan oleh beliau dan ketika pulang Al-Quran tersebut diletakkan di atas pintu bertujuan agar saat acara tidak turun hujan. Apakah ini termasuk hal yang salah? Salah. Jelas salah. Nggak ada hubungannya Al-Quran ditaruh di atas pintu hujan tidak turun. Tidak ada relevansinya sama sekali. Sama dengan kalau pasang lukisan ayat kursi, saya pernah bilang walaupun 10 kali 10 meter, terus antum mengkhayal ini bisa ngusir syaitan. Nggak bisa teman. Ngusir syaitan kalau dibaca. Hah? Mau tahu kalau syaitan ada dekat Quran? Sekarang kalau antum tidak bisa tidur malam hari, ambil Quran coba baca. Ngantuk gak? Hah? Ngantuk gak? Kok ketawa sih? Yang buat antum ngantuk itu syaitan. Karena kalau nonton TV gak ngantuk. Baca Quran ngantuk, berarti ada syaitannya di situ kan? Ada syaitan. Jadi salah kalau orang bilang saya pegang Quran terus kemudian syaitannya terbakar gara-gara kesentuh Quran. Itu gak benar. Tapi kalau kita baca iya. Kita baca iya. Quran suci. Gitu kan? Tentu syaitan tidak bisa sembarangan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau apakah begitu Al-Quran kita sentuhkan ke sebuah tempat lalu kemudian membakar syaitan, itu tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan. Tapi baca iya, baca pasti membakar syaitan, nggak mungkin tidak. Ayat-ayat Al-Quran bisa memusnahkan dan membunuh syaitan itu. Ustaz, saya punya jimat ketika saya ikut pengajian, saya buang semua tanpa kecuali, tapi sebelumnya ada gotri. Apa ini gotri? Yang dimasukkan ke dalam tubuh saya, gimana caranya supaya saya taubat nasuha? Sama tadi ya, taubat nasuha, taubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat. Imam Nawawi mengatakan tinggalkan dosa itu seketika, jangan lagi berhubungan dengan itu seperti tadi sudah diucapkan itu. Yang kedua sesal, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Di mana tempat yang ditanamkan? Mungkin yang dimaksud adalah mungkin benda dimasukkan, batu atau apa saya ke dalam tubuh seperti susuk dan seterusnya. Bacain ayat ruqyah di tempat itu terus menerus sambil diusap. Insya Allah keluar itu dengan izin Allah. Pengalaman-pengalaman selama ini keluar semua itu. Akan keluar. Kadang-kadang dia jatuh sendiri pada saat tidur, keluar dari tubuhnya, gitu kan?
Maka itu insya Allah kuasa Allah bisa, atau dia keluar dari muntah, ya. Banyak terjadi. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Apa yang harus saya lakukan agar saya kuat menjalani ujian yang sedang melanda? Kadang saya merasa mengapa Allah tega memberikan ujian ini, dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Semua manusia dicoba, bukan cuma antum saja. Semua manusia punya cobaan. Ada di sini yang masya Allah dari selama hidup dari kecil sampai sekarang tidak pernah sakit, nggak pernah diganggu orang. Hah? Ada? Kalau ada luar biasa, silakan tampil di sini. Orang semua dicoba, gitu kan? Ada cobaan yang datang memang untuk meninggikan derajat seorang mukmin. Minimal memberikan pelajaran. Orang kalau dapat cobaan teman-teman sekalian, dia kan jadi lebih pintar. Punya pengalaman, kayak antum pernah dicoba sesuatu apa sama Allah, kemudian sekarang sudah selesai masalahnya. Kita kan jadi tahu, dapat ilmu di situ kan. Jadi kadang-kadang ilmu itu melalui tulisan, kadang-kadang dari pengalaman. Mungkin teman-teman yang sering ikut pelatihan, cara yang paling efektif menanamkan sebuah poin pada seseorang, itu ada pelajaran dengan tulisan dan ada pelajaran dengan praktek lapangan. Praktek lapangan ini punya pengaruh, itu maksudnya pengalaman. Seperti itulah kurang lebih. Memang pengalaman karena itu menjadi ilmu yang luar biasa. Makanya dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, gitu kan? Karena itu luar biasa. Dan Nabi SAW menyebutkan masalah pengalaman, dikatakan tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Di lubang yang sama 2 kali. Kemarin kita jalan di sini jatuh, hari ini kita sudah tahu ada lubang nih. Saya tidak akan lewat situ lagi, misal, gitu kan? Atau di situ ada sesuatu yang berbahaya buat saya, maka jangan kita lewat. Ya sudah begitu kan? Jadi Allah alam ini cobaan itu bisa jadi peninggian derajat. Kadang-kadang ada derajat di surga, mungkin kita kata sebagian ulama ya, mungkin kita tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa. Tapi kita umurnya cuma 60 tahun. Allah coba dengan penyakit 10 tahun, atau bangkrut usaha, atau ada masalah apa. Insya Allah dengan itu diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yakinlah, hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Antum mampu laluin. Kan gitu. Tinggal bagaimana mempelajarinya. Oh ini saya sedang hadapi masalah ini. Kira-kira jalan keluarnya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sama kalau kita mau ujian. Besok kita mau ujian matematika. Kita pelajari bukunya. Teori ini. Kemudian besok kita coba. Ya. Ada yang keluar kita jawab sesuai dengan apa yang kita baca. Seperti itulah. Ya. Jadi jangan protes Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah pasti sangat sayang dengan kita. Cobaan seberat apapun akan menjadi kasih sayang Allah. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Pencuri pun kalau mencuri kemudian ketangkap, kepergok, dikeroyokin. Kalau saya pribadi berbicara, saya mengatakan kasih Allah sayang sama pencuri itu. Kenapa kira-kira teman-teman sekalian? Karena kalau dia nggak kepergok pada saat itu, kira-kira dia mencuri lagi nggak nanti? Nah, Allah buat dia kepergok supaya dia kapok. Jangan ulangi lagi. Kan gitu. Dan biasanya itu sebelum dikeroyokin itu pasti ada beberapa tahapan-tahapan, proses-proses di mana dia semestinya sadar dulu. Misalnya pernah dilihat oleh orang, atau pernah ketangkap sekali tapi lolos, gitu kan? Sudah ada peringatan, tidak mau sekalian Allah buat digebukin, gitu kan? Supaya dia berhenti. Ada orang subhanallah, kalau antum pekah, kata sebagian ulama, kalau seseorang pekah mensyukuri nikmatnya Allah, pekah dalam menyelamatkan diri dari cobaan-cobaan dengan doa-doa, dengan wirid-wirid yang disunnahkan baginda Nabi SAW, zikir pagi sore, doa-doa yang dibaca, apa saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dibaca, dilakukan sama dia sesuai dengan syariat. Maka orang seperti ini umumnya dia selamat dari macam-macam cobaan. Karena dia sudah lakukan itu. Seperti misalnya perangkat kita sehari-hari teman-teman sekalian adalah sholat 5 waktu, zikir habis sholat, gitu kan. Kemudian apalah rutinitas kita, baca Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, baca zikir pagi sore. Kita sudah punya perangkat-perangkat. Nah orang yang kehilangan perangkat ini, itu yang biasanya jebol, kena, gitu kan. Tapi kalau enggak, insya Allah tidak ada masalah. Dan orang mukmin kalaupun datang cobaan padanya, dia langsung tahu ini pembersihan dosa buat saya atau peninggian derajat, gitu ya. Minimal akan dapat pengalaman untuk bisa kita laluin. Saya punya kakak, dia bisa tahu kejadian di hari depan tanpa belajar, seperti melihat kilasan film. Bagaimana cara kakak saya hilangkan hal tersebut? Karena itu mengganggu kehidupannya. Ini harus ditanyakan, ini tentu bagian dari gangguan syaitan. Gangguan syaitan, dia harus ruqyah. Harus ruqyah.
Dan saya sudah bilang tadi, ruqyah, beli bukunya, judulnya Doa-Doa Ruqyah. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, 10.000 rupiah harganya. Beli. Semua teman-teman harus punya, tuh kantongin, baca. Ya, pada saat merasa terganggu dalam ada obat bagaimana menangani sebelum kena sihir, bagaimana menangani setelah kena sihir, bagaimana menangani kalau kena ain, sebelum kena ain, mata panasnya orang, hasutnya. Disaku dan bisa dibaca. Maka baca itu. Saya sarankan kepada kakak antum ini, kakak anda ini baca. Baca doa ruqyah itu sebelum tidur dibaca, minta kepada Allah SWT disembuhkan. Ini gangguan syaitan ini. Harusnya dihilangkan ya. Dan perlu ditanya, kakak ini dia selama ini pernah lakukan sesuatu enggak? Seperti misalnya dia pernah kayak tadi mandi, atau dia pernah berguru dengan seseorang, tenaga dalam lah, ditanamkan sesuatu kah? Ini harus dia harus ungkap kalau memang itu iya, dia harus taubat dan dia harus musnahkan. Semua cairan-cairan yang disimpan, buang. Alirkan di air, gitu kan. Itu tidak boleh semua ada di rumah, tulisan-tulisan semua dimusnahkan. Dan buhul-buhul atau barang-barang yang dibawa ke rumah teman-teman, kalau dia sifatnya tulisan, maka ataupun apa saja benda sebelum dimusnahkan, biasanya musnahkan itu paling afdal, paling baik kalau dibakar ya. Kalau cairan dialirkan, itu dibacakan surah Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ditiupkan, lalu kemudian dengan niat membatalkan sihir itu, lalu kemudian dimusnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Saya punya saudara sepupu sudah lama tidak bertemu dan baru tahu dia sekarang jadi dukun. Bagi air pijat pasiennya banyak. Sebagai saudara harus bagaimana? Sama aja, nasihatin ya, nasihatin semampunya dan doakan. Selebihnya kita tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Allahu a'lam. Banyak sekali pertanyaan malam ini. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati. Ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati, selesai. Apakah dosa juga pekerjaan? Apakah dosa pekerjaan seperti konsultan? Kenapa berdosa? Lihat dulu apanya. Dia konsultan bangunan, konsultan sekolah, tidak ada sesuatu yang salah. Tapi kalau dia jadi konsultan dukun, mungkin sekarang sudah modern kan, dukun sekarang sudah hebat, masuk TV, pasang tarif gitu kan. Banyak teman-teman adakan pelatihan ruqyah misalnya, atau ada pengajian, sekarang dukun juga buat tuh. Saya lihat ada flyernya, buat pelatihan bisa jadi dukun sehari, bayar sekian juta di hotel bintang 5. Luar biasa, bisa belajar ilmu pelet dalam satu hari. La ilaha illallah. Nah kalau jadi konsultan itu nggak boleh, haram. Nah, sama sekali nggak boleh. Tapi kalau umum, kita pahami konsultan selalu positif ya. Bangunan, apa segala itu nggak ada masalah. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru. Dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk, ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustaz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa dagang. Dagang itu modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uang itu. Siapa nggak tanya itu? Kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Apa hubungannya kertas bisa ngelarisin? Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali. Coba teman-teman, pelajari ilmunya itu, cari modal yang halal, kemudian produknya juga berkualitas bagus, jual baju yang memang bagus, warnanya, coraknya, segala macam, sesuai dengan syariat. Laku kok insya Allah. Sistemnya juga jangan pakai hal-hal yang berbau riba atau dolar dan seterusnya.
Insya Allah laku. Di Saudi dekat Masjid Haram semua orang kaya raya itu banyak. Nggak ada pakai pelaris tuh. Dagang biasa. Jual sandwich, jual jus, laku. Orang laku. Kan gitu. Jadi tidak perlu semua ini teman-teman sekalian ya. Ini kayaknya tidak bisa dibaca semua ya. Bagaimana dengan adanya tentara jin? Islam beda dengan kita, jangan disamakan. Dan itu mukjizat untuk Nabi Sulaiman alaihissalam dan bukan untuk umatnya. Tidak pernah Nabi Sulaiman bilang, saya pelihara jin, saya pasukan saya jin, bukan pelihara ya. Pasukan saya jin, Allah tundukkan, kalian juga boleh pakai jin, enggak ada. Cuma Nabi Sulaiman alaihissalam saja. Karena memang Allah SWT menundukkan itu sebagai mukjizatnya. Ya bukan syirik di situ. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam bukan di sini menggunakan tenaga mereka dalam hal-hal yang bisa berbau kemusyrikan atau berbau kufur kepada Allah, tidak. Mereka tunduk dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda ya. Ini sama, kalau minta air yang didoakan, sebenarnya tergantung teman-teman sekalian. Kalau kita bicara masalah bab ruqyah bisa masuk dalamnya. Tapi kalau umum saja, tidak ada sebabnya. Tiba-tiba kayak pengajian gini, ada yang datang, tolong Ustaz bacain air ini untuk saya bawa pulang untuk berkah. Tidak ada perintah, tidak pernah ada sahabat bawa air. Di zaman Nabi ada kan air? Ada gelas, ada kendi. Tidak pernah ada riwayat mereka bawa, ya Rasulullah ini air saya doain supaya saya pakai baca mandi di rumah saya. Tidak pernah ada riwayat itu kan? Tidak pernah, jadi memang sebaiknya dihindari. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Bagaimana hukumnya menentukan hari tanggal baik untuk mengadakan suatu acara? Ini kembali kepada hukum tadi. Kalau misalnya dia kembali kepada syariat Allah, misal daripada hari lain, saya mau adakan acara saya hari Jumat aja deh. Karena saya tahu hari Jumat hari yang mulia, hari yang terbaik. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang penciptaan langit dan bumi. Memang ada hadisnya. Kalau cuma seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau penentuan tanggal, oh kalau tanggal 13 nggak baik, oh kalau tanggal 17 baik, atau apalah segala macam, ini khurafat semua nggak benar. Ini nggak boleh. Ini masuk dalam masalah tatayur, namanya menggantungkan nasib pada benda, dan ini tidak benar. Apakah ilmu falak itu termasuk ajaran Islam atau termasuk ilmu nujum? Saya ini butuh rincian juga sama, harus ditahu ilmu falak yang dipelajari seperti apa dulu. Kalau cuma ilmu pengetahuan alam secara umum, nggak ada masalah. Pengetahuan umum, misalnya jarak matahari sama bintang, apalah segala pergantian siang malam, musim yang datang, segala macam lah cuaca dan seterusnya, ini adalah umum ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud ilmu falak di sini ada berhubungan dengan masalah ramal-ramal tadi ya, atau menggunakan tenaga-tenaga jin, itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Ini sudah sama, jadi dari tadi kita bahas ini. Pak Ustadz, apa hukumnya dalam Islam tentang orang yang mendatangi orang yang bisa melihat masa depan dan masa lalu? Inilah dukun ini, menebak-nebak masa lalu masa depan. Dalam Islam jelas, masa lalu kita kalau salah dalam agama, taubat. Kalau kita sudah berbuat kebaikan, syukuri. Masa depan kita, beramal semaksimal mungkin, tinggalkan semua kesalahan. Jelas bagi seorang muslim, nggak butuh ramalan. Tidak usah pakai ramalan teman-teman sekalian. Jadi tidak usah datangi orang-orang seperti ini yang dikatakan tadi dukun. Yang panjang lebar kita bahas tadi ini adalah itu. Ya. Apa bedanya jin, syaitan dan iblis? Sudah pernah kita jelaskan. Jin nama induknya seperti manusia. Jin itu nama induk. Nah di alam jin sama dengan alam manusia. Manusia ada mukmin, ada jin mukmin, ada manusia mukmin. Ada manusia fasik, muslim lebih banyak dosanya, ada jin juga yang fasik. Ada manusia kafir, ada juga jin yang kafir. Di alam jin, yang fasik, muslim lebih masih banyak dosanya, dan yang kafir namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Ya. Jadi iblis raja syaitan, bukan raja jin. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu. Faham gak ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan ramalan penyakit oleh dokter? Ramalan cuaca, sudah kita jelaskan. Dokter bukan meramal ya, dia kan memang dengan ilmunya, sesuai dengan teorinya, orang ini kalau sakit di sini, radang di sini, berarti penyakitnya ini misalnya. Ya sudah. Itu bukan meramal itu. Memang sesuai dengan teorinya syar'i, teori yang dia pelajari memang begitu, dan itu ilmu pengetahuan beda. Jadi ramal ini teman-teman sekalian memang terkah, tidak ada sesuatu di situ, ya. Tidak ada sesuatu, tidak ada ilmiah, tidak ada apa-apa gitu. Dan memang betul-betul dukun-dukun itu pada minta tolong kepada
syaitan-syaitannya. Ini juga sudah masalah ramalan cuaca. Alhamdulillah. Bagaimana dengan ilmu psikologi? Bolehkah melihat gerak-gerik orang untuk memperkirakan sifat orang? Wah, bisa saja kalau itu, nggak ada masalah. Bahasa tubuh misalnya. Sekarang antum bisa bedain enggak orang gila sama orang normal? Dari gerak-geriknya. Hah? Bisa nggak? Hah? Bisa kan? Ya. Sama itu kurang lebih. Kita bisa lihat, bisa bedain enggak antara orang yang lagi fit dengan orang yang sakit? Bisa lihat kan dari jalannya. Begitu orang psikolog itu. Jadi beda dengan peramal. Dari gerak-gerik tubuh, dari keadaan, dari caranya dia berbicara, berat dia kalau ngucapin kata-kata, ada masalah yang dia hadapin. Kan bisa ketahuan dengan orang yang tidak ada masalah, semua kata-kata terlontar saja, kan beda, bisa dibahasakan. Jadi beda, ini tidak ada masalah kalau. Semoga Ustaz Haris selalu dijaga sama-sama insya Allah. Apakah boleh percaya air yang dibacakan? Ini sudah saya bilang, sudah dijawab tadi. La ilaha illallah. Saya ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam, sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah itu tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Hah? Di luar alam manusia itu. Bagaimana caranya tutup mata baca? Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin ini. Hah? Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tak usah belajar tenaga dalam ya. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang, mana, ketangkasan tangan, kaki silahkan. Tenaga dalam untuk apa? Ya. Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir orang Mekah. Dibelah dua dengan pedang. Ada di antara antum bisa belah dua manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tablik akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah, gitu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW. Enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai pedang lagi? Hah? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah. Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan. Ya. Harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah nggak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan. Lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat? Apakah anjing itu bisa dijadikan perantara para peramal dan dukun? Apakah anjing binatang neraka? Jika iya, bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Apakah benar anjing masuk surga dalam kisah ini? Mohon kisahnya Ustaz. Kalau anjing dijadikan perantara, Allahu a'lam. Apa itu alam dukun? Saya tidak pernah jadi dukun, alhamdulillah. Apakah mereka bisa jadikan anjing sebagai perantara? Allahu a'lam, gitu kan? Tapi keterlibatan hewan-hewan dengan dukun ini sering terjadi. Melibatkan hewan-hewan, gitu kan? Itu Allahu a'lam banyak sekali. Seperti mereka melibatkan anjing ini, mungkin karena anjing ini adalah binatang najis dalam Islam. Karena semua yang dilarang dalam Islam pasti di alam dukun itu dipakai. Darah hewan lah, apalah, bangke lah, segala macam itu memang mereka pakai. Karena syaitan memang maunya kita melanggar. Ya. Kalau masalah apakah anjing itu binatang neraka, tidak ada riwayat masalah itu. Tidak pernah ada riwayat anjing akan dimasukkan neraka, tidak pernah. Tapi apakah hewan-hewan dibangkitkan hari kiamat? Jawabannya iya. Apakah hewan-hewan akan dibangkitkan hari kiamat? Itu iya.
Tetapi apakah mereka nanti masuk neraka, masuk surga, tidak pernah ada penjelasan. Ada riwayat Nabi SAW mengatakan Allah SWT akan mengadili hamba-hambanya pada hari kiamat, mengadili hamba-hambanya pada hari kiamat, gitu kan? Sampai Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk menanduk. Berarti hewan akan dibangkitkan juga. Tapi tidak ada disebutkan secara khusus anjing, yang ada tadi domba. Itu pun hanya sebatas diadili oleh Allah kenapa yang ini menanduk yang ini. Kemana hewan-hewan itu setelah itu Allahu a'lam. Ada pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah Allah Subhanahu wa taala memusnahkan ke tanah kembali, kemudian yang masuk surga adalah jin dan manusia saja. Kalau masalah kisah Ashabul Kahfi, mereka jadi gini, Ashabul Kahfi adalah umat sebelum kita, tidak semua syariat umat sebelum kita ditarik ke kita. Mungkin pada zaman itu syariat memang anjing boleh saja. Kalau sekarang syariat Nabi SAW tidak bisa kita pelihara anjing kan, kecuali memang kata Nabi SAW, kecuali anjing berburu atau menjaga peternakan, gitu kan? Itu ada hadis yang menjelaskan. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube ada ceramah saya di Bulughul Maram menjelaskan masalah itu. Jadi memang ada anjing-anjing yang dibolehkan, tetapi ini tidak boleh umum, tidak boleh dipelihara di rumah, anjing hobi, kesayangan, apalah peliharaan ini semua tidak boleh. Ini dilarang di dalam syariat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Mertua perempuan saya dari remaja sering mendengar bisikan, tanda kutip atau suara tanpa ada wujud, dan beliau mempercayainya setiap bisikan tersebut. Bahkan sekian puluh tahun lalu beliau mendengar bisikan tersebut untuk melihat ke bawah lemari dan ditemukan uang dalam jumlah sangat besar sesuai yang disebutkan oleh bisikan tersebut, dan peristiwa tersebut dibenarkan oleh suami saya, anak sulung beliau. Saya dan suami saya baru hijrah. Kami pelan-pelan memberitahukan beliau bahwa mempercayai hal gaib tidak benar. Dan seterusnya. Di depan kami beliau membenarkan bahwa itu perbuatan tidak benar. Tapi setelah kami pulang, beliau kembali mendengarkan bisikan-bisikan tersebut. Bagaimana cara yang santun untuk memberikan nasihat kepada orang tua kami? Saran saya di ruqyah. Ini gangguan syaitan semuanya. Gangguan syaitan. Jadi syaitan bisa menunggangi keadaan-keadaan kita yang ada di situ. Memang uang yang dia lihat di bawah lemari sudah dasarnya ada uang itu, bukan syaitan taruh, gitu kan? Sudah ada, tapi syaitan ingin membuat supaya dia lebih yakin. Orang seperti ini harus ruqyah, baru bisa ketahuan. Ruqyah. Jadi saya kembalikan tadi, baca ayat-ayat ruqyah, kemudian ditiupkan di badannya, insya Allah, ajak dia. Ibu misalnya, mau nggak coba kita ruqyah ya? Sama-sama dirukyain, maka dirukyah coba. Insya Allah akan ada reaksi itu. Biasanya begitu ada reaksi. Mungkin dia panas, mungkin dia kesurupan, mungkin apa itu bisa terjadi. Dan lanjutkan saja sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waswas syaitan. Tadi Ustaz menjelaskan hadis dari Abu Musa yang menyerahkan laporan keuangan kepada Umar bin Khattab. Dari penjelasan tersebut Ustaz menjelaskan bolehnya mengambil pegawai non muslim. Yang saya tahu dan pernah saya baca hadis itu berkenaan dengan pemimpin, dan dilanjutkan hadis itu Umar bin Khattab marah kepada Abu Musa dan berkata untuk memecat orang itu dan digantikan dengan orang muslim. Kemudian Umar bin Khattab membaca surah Al-Maidah 51 kepada Abu Musa. Mohon diperjelas Ustaz. Nah, jadi di sini tidak ada perselisihan sebenarnya. Umar bin Khattab pada saat itu yang saya tahu melarang Abu Musa mendatangkan orang itu, dalam arti kata dihadirkan ke masjid sebagaimana Umar minta. Tapi bukan hubungannya, bukan Umar bin Khattab menyuruh dia memberhentikan orang ini. Saya tidak menemukan itu. Yang saya tahu malah Umar bin Khattab cuma mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari, kenapa dari tadi bilang sama saya, hampir saja orang ini saya masukkan ke masjid dan hadir di tengah-tengah muslimin. Itu saja yang diambil pelajaran dari hadis. Orang tua saya, terutama ibu saya, masih sangat percaya Feng Shui dalam layout rumah saya. Setiap anak saya sakit dan ada masalah dalam rumah tangga, saya selalu disangkut pautkan dengan letak mesin pompa air dan sumur yang ada di dalam rumah walaupun tertutup. Katanya menurut Feng Shui itu tidak bagus untuk kesehatan dan rezeki. Bagaimana saya harus bersikap, terutama menghadapi ibu saya, karena saya tidak mau menjadi anak yang durhaka karena melawan pendapat orang tua walaupun saya tahu itu tidak benar. Terima kasih Ustaz. Jadi tidak termasuk durhaka sama orang tua kalau kita mengingatkan yang benar. Jadi duduk ayah, ibu misalnya, setahu saya ini tidak boleh dalam Islam. Dia hubungannya dengan mesin air. Apa punya mesin air dengan rezeki? Nggak nyambung sama sekali.
Hah? Di sisi mananya nih ada nyambungnya, nggak mungkin gitu kan. Dan Feng Shui itu memang keyakinan orang non-muslim, nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau rumah tertutup cahaya dari sisi sini tidak ada rezekinya, kalau masuk rumah ada kayu menghadap pintu berarti orangnya akan mati cepat, apalah segala macam khurafat. Ini nggak ada dalam Islam ini, gitu kan. Jadi harus dinasihatin, diluruskan, dan itu tidak termasuk durhaka. Tidak termasuk durhaka. Sampaikan Bapak Ibu, saya pelajari dalam pengajian, kalau tidak ada hubungannya dengan itu. Mesin air ya mesin air. Anak saya sakit mungkin karena penyebabnya ini dan itu. Minimal ada cobaan, pastinya cobaan dari Allah SWT, dan saya akan sabar hadapi, gitu kan. Kalau tetap aja ngotot ya sudah diam saja sambil kita doakan semoga dapat hidayah. Allahu a'lam bissawab. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.